Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Para ulama ahli fikih ini berbeda pendapat tentang bagaimana hukum membasuh tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana air wudhu. Sebagian mereka, yaitu para ahli fikih, berpendapat bahwa hal itu mutlak sebagai sunnah wudhu, walaupun orang yang bersangkutan merasa yakin kalau tangannya itu sudah suci. Inilah pendapat yang populer di kalangan para ulama dari mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa mencuci tangan itu dianjurkan ataupun mustahab bagi orang yang ragu apakah tangannya itu sudah suci ataukah belum. Nah, pendapat ini juga yang dikutip dari Imam Malik. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa membasuh tangan hukumnya itu wajib bagi orang yang bangun dari tidurnya. Demikian yang diungkapkan oleh Daud dan juga muridnya. Dan juga ada sebagian ulama yang membedakan antara tidur malam dan juga tidur siang. Mereka mewajibkan membasuh tangan hanya kepada orang yang bangun dari tidur malam dan tidak mewajibkan kepada orang yang baru atau bangun tidur di siang hari. Nah, demikianlah pendapat daripada Imam Ahmad. Jadi, dalam masalah membasuh tangan ini ada 4 pendapat. Yang pertama, hukumnya adalah sunnah secara mutlak. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah sunnah bagi orang yang ragu. Dan yang ketiga, hukumnya wajib bagi orang yang bangun dari tidur. Dan yang keempat, ini hukumnya wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam, bukan tidur siang hari. Nah, kemudian perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini diakibatkan dari perbedaan mereka dalam memahami apa yang telah ditetapkan di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi ina'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu wa fi ba'di riwayatihi falyaghsilha salasan." Apabila salah seorang dari kalian itu bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia membasuh tangannya sebelum ia memasukkan tangannya itu ke dalam bejana, karena ia tidak tahu kemana tangannya menginap. Jadi tidak tahu semasa tidur tangan kita itu kemana. Nah, dalam sebuah riwayat lain disebutkan, hendaklah ia membasuhnya sebanyak 3 kali. Kemudian ulama-ulama yang tidak melihat adanya sebuah kontradiksi antara tambahan yang ada dalam hadis tadi terhadap apa yang ada di dalam ayat tentang wudhu dengan ayat tentang wudhu, mereka cenderung mengartikan kalimat perintah di sini pada sisi lahiriahnya saja, yakni wajib, dan hal itu berarti merupakan salah satu kewajiban wudhu. Ulama-ulama yang menganggap bahwa yang dimaksud kata menginap ialah menginap dalam tidur malam, maka mereka hanya mewajibkan membasuh tangan kepada orang yang bangun dari tidur malam saja. Ulama-ulama yang menganggap kalimat menginap itu hanya berlaku untuk tidur secara umum, maka mereka mewajibkan membasuh tangan kepada setiap orang yang bangun dari tidur malam maupun tidur siang. Nah, sementara ulama-ulama yang menganggap ada kontradiksi antara tambahan dan ayat tersebut, karena secara lahiriah yang dimaksud itu hanya kewajiban wudhu, maka menurut mereka untuk mengkompromikannya harus menggeser perintah dari konotasi wajib kepada konotasi sunnah. Nah, ulama-ulama yang merasa yakin dengan hukum sunnah ini karena Nabi itu selalu membasuh tangan setiap kali akan berwudu, mengatakan ini adalah termasuk jenis yang disunnahkan. Dan ulama-ulama yang tidak yakin pada hukum sunnah mengatakan ini adalah termasuk sesuatu yang sekedar anjuran saja. Kemudian pendapat terakhir ini berlaku apabila
orang itu yakin kalau tangannya sudah suci. Sedangkan ulama-ulama yang tidak mengambil kesimpulan bahwa hadis itu mengandung ilah, meyakini bahwa kewajiban mencuci tangan ini termasuk dalam dalil khusus yang diberlakukan untuk umum. Dengan demikian, maka mencuci tangan itu konotasi hukum sunnah bagi orang yang bangun tidur saja. Sedangkan bagi ulama-ulama yang menganggap hadis ini mengandung sebuah ilah keraguan, dan mereka juga menganggapnya sebagai dalil khusus yang diberlakukan untuk hal yang umum, maka mereka mengatakan bahwa mencuci tangan itu berlaku bagi orang yang ragu. Sebab status hukum orang yang ragu itu sama dengan orang yang tidur. Secara lahiriah, hadis tadi itu bukan dimaksudkan untuk hukum memulai wudhu, melainkan untuk menghukumi air yang akan digunakan untuk berwudhu, karena air tersebut disyaratkan harus suci. Nah, riwayat tentang Rasulullah yang biasa membasuh tangannya sebelum memasukkan ke dalam bejana, kemungkinan ini dapat dipahami bahwa hukum tangan yang harus dibasuh ketika memulai wudhu adalah termasuk daripada perbuatan-perbuatan wudhu, atau mungkin terkait dengan hukum air yang tidak boleh terkena najis. Sebab air itu menjadi najis jika bercampur dengan sesuatu hal yang meragukan. Hal ini jika kita berpendapat bahwa keraguan terhadap hukum air itu bisa mempengaruhi kenajisan air tersebut ataukah tidak. Wallahu a'lam bishawab.